Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 131. Bisa-bisanya ayah menyimpan di tempat yang sama. Kenapa gue baru kepikiran sekarang anjir? Kesal Zayan, tapi dia kagum pada ustadznya ini yang baru saja datang langsung menemukan flash disk yang sejak tadi mereka cari. Pak Mahesa kan memiliki ingatan yang buruk, Zai. Dia pasti akan meletakkannya di tempat serupa, yaitu di balik lukisan kunonya. Halo, ini Yulia, jawab tim Zayan. Tersangka sudah mulai datang. Cepat, kalian harus keluar. Ketiga lelaki itu saling pandang lalu Zayan berlari ke jendela. Dia dapat melihat sebuah mobil yang mulai masuk ke dalam mansion. Namun berhenti di depan gerbang karena melihat keributan yang dilakukan Baya dan kedua temannya. Kita harus segera pergi dari sini, seru Hilmi. Obat yang kita cari sudah ketemu? Tanya Ikram membuat Zayan memperlihatkan sebotol kaca yang terlihat ada 2 butir pil di sana. Ayo kita pergi sekarang. Putus Hilmi berlari terlebih dahulu keluar. Tapi saat pintu terbuka tiba-tiba 5 penjaga sudah ada di depan matanya. Mereka bertiga tertegun seketika. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Kes! Anak buah bodoh! Teriak Vidya begitu marah. Dia keluar lalu mendorong anak buahnya, yang menunduk ketakutan. Tatapan tajam wanita yang memakai dress dengan bagian dada rendah itu menatap 2 lelaki yang menahan 1 lelaki yang mengemuk. Aing maung! Teriak Baya menatap tajam Vidya membuat wanita itu sedikit mundur ke belakang. Dressnya yang berharga puluhan juta. Keluar siati ima orang. Sia tepantes ayah di ima iya. Teriak Baya menggunakan bahasa Sundanya. Tunggu, kalian bukannya temannya Zai? Baya dan Rion saling pandang lalu mata mereka mulai panik. Tentu saja wajah mereka dikenali oleh ibu tiri titisan mak lampir ini. Sial! Kalian telah dibodohi penjaga bodoh. Teriak Vidya seakan tahu situasinya. Sekarang. Tahan mereka sekarang. 5 penjaga tersebut seketika menahan 3 remaja yang ternyata mereka hanya berpura-pura saja. Sial, mereka sejak tadi dibodohi. Lepas. Ku urang paehan sasaria lamun ganggu urang jeng sohib ura. Perkataan Baya harus terhenti saat tamparan keras harus dia dapatkan dari ibu tiri sahabatnya. Plak! Tentu saja Ryan dan Rion terkejut. Berhentilah berpura-pura, anak miskin sialan. Di mana Zayan sekarang? Mata Baya memanas, seumur hidupnya dia tidak pernah merasakan tamparan keras seperti ini. Ingin membalas tapi Vidya adalah seorang perempuan. Dan kini dia hanya bisa mundur berlindung di belakang Ryan dan Rion sambil menangis. Baya memang cengeng. Zayan masuk ke dalam ke mansion saya kan? Untuk apa dia masuk? Hah? Dasar para bedebah miskin. Kalian pasti menyuruh anak tiri saya untuk mencuri perhiasan saya kan? Ryan tidak tahu siapa wanita yang tengah marah-marah di hadapannya ini. Tapi sekarang dia tahu jika wanita itu adalah Vidya. Wanita iblis yang dibenci dan ditakuti oleh Zayan. Ternyata mulutnya begitu berbisa bagaikan racun yang menusuk hati semua orang yang dihinanya. Kalian bertiga tidak berpendidikan sama seperti Zayan. Vidya tiba-tiba tersenyum tipis lalu melangkah maju membuat mereka bertiga sontak saja mundur. Wajah yang dipenuhi make up tebal entah berapa senti itu membuat mereka takut bukannya terpesona. Apalagi dadanya, astagfirullah sina mata. Tenang saja, saya tidak akan marah pada kalian lagi. Bukankah kalian teman anak tiri saya? Berhubung saya sebentar lagi akan menguasai rumah ini, saya akan memberikan kalian pilihan. Vidya menepuk tangannya 1 kali membuat seorang pria yang menjadi asisten pribadi Mahesa bernama Robert maju. Kini pria itu menjadi asisten pribadi Vidya.
Ya, sejak awal di mansion besar ini mereka mengkhianati majikan asli mereka. Sebuah koper robek berikan pada Vidya, lalu wanita itu membuka kopernya hingga uang merah terlihat. Koper ini berisikan uang 100 juta. Kalian bisa mengambilnya dengan syarat jauhi anak tiri saya. Dia akan saya bawa jauh ke luar negeri dan tidak akan pernah kembali ke negaranya lagi selamanya. Bukankah kalian berteman dengannya karena uang? Tunggu apa lagi, ambillah. Nanti saya akan memberikan 200 juta lagi, jadi masing-masing dari kalian mendapatkan 100 juta. Harga yang diberikan begitu fantasi, mungkin dengan uang itu mereka akan menjadi orang kaya raya mendadak. Bahkan mereka bisa liburan ke luar negeri seperti yang mereka impikan. Bukannya menerima, Ryan tertawa disusul oleh Baya dan Rion. Tentu saja hal itu membuat Vidya dibuat keheranan, begitu juga dengan para penjaga sekitar. Kenapa kalian tertawa? Uangnya kurang. Saya akan tambah jadi 500 juta. Lagi pula saya yakin Zayan telah tertangkap basah di dalam saat akan mencuri, dan besar kemungkinan sekarang telah dikurung di kamarnya. Tante kira kita apaan? Baya menggeleng miris. Kita berteman dengan Zayan bukan karena uang. Pertemanan lebih segalanya daripada uang, Tan. Uang bisa kita cari dengan usaha yang pastinya harus uang halal, tapi teman kaya Zayan tidak akan bisa kita cari dengan mudah, lanjut Ryan tersenyum puas saat ibu tiri dari Vidya wajahnya kini pucat pasi. Tante dulu sering kayak gini kan pada teman-temannya Zai. Zayan pernah dikhianati oleh teman yang dia percayakan. Pasti mantan temannya itu diberikan sogokan uang dari tante suruh menjauh dari Zayan. Tapi kami beda dengan orang-orang itu, Tante Vidya yang terhormat, sahut Rion. Kami bangga memiliki Zayan. Sahabat seperti Zayan tidak ternilai sebanyak apapun uang yang Tante berikan. Lanjut Baya dengan tegas. Oh shit. Berani-beraninya kalian berteman dengan anak sialan itu. Anak itu tidak boleh memiliki teman. Dia tidak boleh buff. Tiba-tiba Yulia datang dan menendang punggung Vidya hingga membuat wanita itu jatuh, begitu juga dengan koper berisikan uang ratusan jutanya yang berserakan di tanah. Yulia mengusap hidungnya dengan jempol karena tendangan darinya ternyata sangat luar biasa. Aish, sial gue, mana bisa disuruh diam aja di dalam mobil dengerin bacotan unfaedah dari lo wanita munafik. Gue muak. Kamu, berani-beraninya kamu mendorong saya. Yulia tersenyum miring lalu dengan mudahnya dia menangkap tangan dari pria di sampingnya yang akan memberikannya pukul. Setelah itu dia membantingnya ke tanah. Bro, shock, itulah yang semua orang lihat. Begitu juga dengan Ryan, Baya dan Rion. Bahkan Hawa dan dua temannya yang lain baru saja datang pun ikut shock. Kalian tunggu apa lagi? Sekarang serang! Teriak Vidya yang kini panik memasukkan uang merahnya kembali ke dalam koper. Salah satu penjaga ingin membantu tapi dia berteriak dengan marah. Penjaga sialan! Jangan sentuh uang saya dengan tangan kotormu itu. Sial kaki kalian! Mengotori uang saya! Para bajingan tak berguna! Aksi saling serang menyerang pun kini tak terlewatkan. Pasukan dari santri dan pasukan dari penjaga terlatih. Siapakah yang menang? Di dalam situasi seperti ini bukan masalah kuat atau tidaknya, tapi kerja sama dari setiap tim. Mundur sekarang! Teriak Ryan menginstruksi. Mereka berdelapan mundur ke belakang, masuk ke gerbang mansion yang halamannya begitu luas. Membuat penjaga berjumlah 5 orang, namun beberapa dari mereka mulai berdatangan semakin membuat jumlah penjaga unggul. Kita harus bagaimana sekarang? Teriak Hawa ketakutan. Berdoa pada Allah. Seru Baya mengangkat kedua telapak tangannya ke atas. Ya Allah, tolong berikan pertolongan darimu.
Berdoa memang harus, tapi kalau andelin doa aja kita bakalan dikeroyok massal. Teriam Ryan berada di balik punggung Baya. Mereka semakin mundur, bahkan kini membentur lingkaran dengan posisi siap serang. Menatap penuh waspada pada 10 penjaga yang mulai mendekat. Irma, Hawa, kalian ingatkan teknik dasar yang sudah Ustazah Ainun dulu ajarkan pada kita. Aku ingat How. Kita akan melakukannya bersama-sama. Aku juga ingat, balas Irma dengan kedua tangan terkepal kuat. Cek Mas Ubi dan yang lainnya kemana sih? Kesal Yulia, mengusap perutnya. Dia takut jika terlalu banyak gerak akan berbahaya pada janinnya. Kenapa kalian belum menyerang mereka? Sekarang penjaga bodoh. Teriak Vidya yang telah mengumpulkan uangnya kembali ke dalam koper. Tapi nyonya, kami tidak bisa menyerang anak muda seperti mereka, ucap salah satu penjaga. Bagaimana jika kita tangkap mereka saja tanpa menyerang? Serang sekarang atau saya pecat kalian. Akhirnya 10 penjaga itu mulai menyerang, membuat Yulia dan timnya kembali melawan sekuat tenaga mereka. Ingat kerja sama tim, teriak Ryan. Kita akan menang jika kerja sama. Lanjut Baya. Allah bersama kita, seru Hawa, Gendis dan Irma dengan kompak. Hajar mereka terus, seru Yulia menghajar orang-orang sekitar begitu brutal. Buff, bro, Hawa lo udah panggil polisi kan? Tanya Yulia membantu sahabat itu berdiri saat terkena pukulan. Udah. Mereka akan segera datang. Yulia mundur saat penjaga akan menyerangnya di bagian belakang kepala. Wah, lo pengecut banget main nyerang cewek cantik dari belakang. Dia tersenyum miring lalu menendang alat sensitif pria itu hingga dia terduduk lemas di tanah. Aduh sakit ya. Maaf, telurnya pasti pecah tuh, ucap Yulia tanpa dosa lalu tertawa kencang. Dia menikmati wajah kesakitan pria itu. Siapa suruh nyerang bumil kayak gue? Kalau gue kenapa-napa nanti Mas Ubi khawatir. Dan sebagai istri yang baik gue gak mungkin buat Paksu khawatir. Cukup. Teriak Zayan datang dengan langkah lebar bersama Ustadz Ikram dan Gus Hilmi. Lepaskan teman-teman gue penjaga sialan. Buff. Zayan menendang perut salah satu penjaga yang menahan Yulia. Lepaskan sialan. Terpaksa para penjaga melepaskan mereka semua. Tunggu. Jangan lepas. Tahan mereka. Kalian hanya patuh pada perintah saya, bukan anak tak berguna itu. Teriak Vidya tak terima. Penjaga itu tidak mendengar dan membiarkan mereka berjalan ke arah Zayan dan dua pria di sampingnya. Sayang, sudah Mas bilang jangan keluar dari mobil. Kenapa kamu malah keluar? Kamu baik-baik aja kan? Ikram menatap panik istrinya dan memeriksa tubuh istrinya di setiap sudut. Yulia mengangguk sambil meringis memegangi bibirnya. Hanya wajah dan punggungku yang kena tadi 2 kali. Tenang aja, perutku aman. Maafin aku Mas Ubi. Teman-temanku butuh aku tadi, jadi aku gak bisa diam aja. Ikram terpaksa mengangguk, dan kini maju ke depan memasang badan untuk istrinya takut terjadi perkelahian lagi. Sialan. Kenapa kalian hanya diam? Serang mereka sekarang. Teriak Vidya lagi. Namun mereka tetap diam di tempat masing-masing. Tentu saja mereka diam karena 5 penjaga yang terkuat di mansion ini berada di kubu Zayan. Jika mereka menyerang pastinya akan kalah. Penjaga tidak berguna. Saya pecat kalian. Cek mak lampir, lo gak bosen apa teriak-teriak? Kayak toa anjir, hina Zayan. Kini dia tidak takut. Lihatlah di belakangnya, dia memiliki orang-orang baik, terutama Allah bersamanya sekarang. Ada apa ini? Kenapa orang-orang asing itu kamu bawa ke mansion saya, Zayan? Vidya menunjukkan Ustadz Ikram, Gus Hilmi dan Kang Abdul.
Mereka bukan orang asing tapi udah gue anggap kakak. Perkataan Zayan sontak saja membuat ketiga pria itu tersenyum lebar. Dan lo, dia menunjuk ibu tirinya. Lo orang asing yang gak pantas masuk bagian Mahavir Mak Lampir. Setelah masalah ini selesai kita lihat saja lo akan dipenjara. Apa maksudmu? Mendadak raut wajah wanita itu pucat membuat senyum penuh keputusan terbit di bibirnya. Zayan memperlihatkan sebuah flash disk, botol kaca yang telah dia ambil. Lo selama ini yang tukar obat yang seharusnya ayah gue minum. Dan flash disk ini akan membongkar kebusukan lo yang selama ini lo sembunyikan. Pada akhirnya kebenaran yang akan menjadi pemenangnya Mak Lampir. Jantung Vidya berdegup kencang. Dia ingin menerjang tubuh Zayan dan menghancurkan bukti tersebut tapi kedua tangannya ditahan oleh dua penjaga yang berada di kubur Zayan. Lepaskan saya. Kenapa kalian menahan saya? Hahaha, itu hanyalah flash disk kosong Zayan dan botol yang kamu genggam itu tidak akan buat saya masuk penjara. Ayah gue yang punya flash disk ini Mak Lampir. Bahkan dia yang nyuruh gue melakukan hal ini. Wajah Vidya semakin pucat pasi. Mas Mahesa tidak mungkin ingat. Tapi ini yang terjadi. Ayah gue ingat setengah ingatan yang lo buat hilang. Ini karena Allah menunjukkan keajaiban buat gue. Vidya hanya bisa meraung tak terima. Dia makan memaki dan meludah membuat mereka mundur seketika. Dan Ikram yang tidak mau istrinya mendengar umpatan dari Vidya menutup telinganya. Rapat-rapat. Begitu juga dengan yang lain. Mereka ngeri akan kemarahan wanita jahat itu. Sempat-sempatnya tertawa saat maskara Vidya luntur membuat kelopak matanya jadi hitam. Bahkan make up-nya pun kini luntur. Hahaha, mirip badut Ancol, celetuk Yulia. Kamu ini sayang, jangan hina orang. Tapi beneran mirip badut. Astagfirullah. Halazim. Ikram seketika beristighfar karena terbawa hasutan istrinya. Tiba-tiba suara sirine polisi terdengar membuat semua orang dari tim Zayan tersenyum. Cerah. Sudah mereka katakan jika Allah membantu mereka dengan mendatangkan polisi untuk menyelesaikan masalah ini. Pada akhirnya kebenaran yang akan tetap menjadi pemenangnya. Sedangkan yang jahat akan tetap kalah. Itulah takdir yang tidak bisa diubah apalagi jika kita percaya pada Allah. Dalam setiap apa yang kita lakukan. Baru saja 3 jam berlalu kejadian yang telah menimpa keluarga Mahavir kini masuk berita dan menjadi trending topik di media sosial. Ini berita yang begitu luar biasa. Selama ini keluarga Mahavir, orang terkaya di kota Jakarta, tidak memiliki masalah apapun, dan kini masalah yang mereka sembunyikan tidak bisa disembunyikan lagi dari berita. Vidya Widiana, istri kedua dari Mahesa Mahavir, berselingkuh dengan suami dari adik Mahesa sendiri. Dan mereka ternyata merencanakan pembunuhan pada Mahesa. Flash disk pertama telah diberikan pada polisi, dan flash disk kedua juga. Mereka telah melihat isi dari flash disk kedua yang ternyata berisikan di mana perbuatan Vidya selama ini yang menyiksa Zayan saat kecil, bahkan di mana Mahesa sendiri diberikan obat yang bukannya menyembuhkan tapi dapat merusak sel otak hingga ingatan pria itu semakin parah. Juga jangan lupakan rekaman di mana Vidya dan Kenan saling mengobrol lewat telepon jika mereka akan mengambil kekuasaan Mahavir tak terlewatkan. Disertai bukti perselingkuhan beberapa foto mereka sedang bercumbu di banyak tempat. Semua telah terbongkar di kedua flash disk itu. Bukti kuat untuk menjerat Vidya dan Kenan ke jeruji besi. Hukuman negara akan segera mereka dapatkan. Dan hukuman akhirat juga akan menanti mereka suatu saat nanti. Yang pasti hukuman akhirat akan lebih kejam.